bersuara pembicara? Hadir, Bu. Siap, Ibu. Ya, oke, saya Pak bantu Erwan barusan. ada Pak Erwan. Ayo, Pak Erwan. Izin yang belum, yang tidak ada Pak Erwan Sani, Bu. Otorita. Pak Erwan Sani sama Ibu Rensat ada? Sama Bu Pak Sri Bapak Rensat, Oh, Bapak. ada. Oh, Pak Rensat, maaf. Ada, Terus udah ada. Sri Riyati. Bu Sriati nggak ada, Bu. Saya udah nggak ada. Tapi ada satu namanya Sri aja sih. Saya nggak tahu itu yang mana. Bapak Ibu yang mau bicara coba apa ya, bisa buka mic-nya yang mau bicara Saya biar hadir. kelihatan. Pak ini siapa? Pak Rensat, oke. Ya Pak udah. Rensat. Absen, Pak Rensat udah hadir. Lagi yang lain, kedua? Selamat sore Dok, atas nama Michael. Michael udah masuk. Ketiga? Michael udah masuk. Sri Riyati. Ketiga? Sri Riyati. Silakan pembicara. Baru Pak Rensat sama Michael, yang lain Srinya pembicara? belum ada, Bu Rita. Gitu. Siapa nih? Nih, Aileen udah masuk. Oke, tiga udah. Oke, kita mulai aja. Bu Ritis tiga dulu, nanti Bu Lia sama Mas siapa cari yang 2 orang itu ya. Silahkan Bu Ritis. Ya. Boleh, terima kasih Bu Rita. Direkam, jangan lupa udah record. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Siap. Terima kasih sebelumnya atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sudah submit abstrak ke kami dan abstraknya itu cukup banyak untuk yang sesi ini. Tapi kami cuma pilih 5 yang terbaik, jadi Bapak Ibu termasuk 5 yang terbaik dari yang kami pilih. Urutan pertama itu Pak Erwan ya, judul topiknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian relaps pada penderita malaria vivax selama masa pandemi di Provinsi Lampung. Silakan Pak. Belum ada, kita lewat dulu. Pak Erwan. Belum ada ya? Belum. Oh, oke. Berarti yang kedua. Yang kedua adalah Pak Rensat. Ya, ada. Pak Rensat, judulnya adalah Malaria di Pulau Sumba, Provinsi NTT, Studi Epidemiologi dan Diagnosis Malaria tahun 2019 hingga 2022. Silahkan Pak Rensat. Waktunya 10 menit, nanti kalau 2 menit sebelum berakhir saya ingatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, kesimpulan. Ya, judul. Baik. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan panitia yang telah memberikan kesempatan dan memilih artikel saya untuk dipresentasikan pada hari ini. Judul artikel saya itu Malaria di Pulau Sumba, Provinsi Tenggara Timur. Sedikit ada perubahan, yaitu gambaran epidemiologi dan diagnosis malaria tahun 2019 sampai tahun 2022. Kajian ini yang dilakukan oleh saya sendiri bersama dibantu oleh beberapa teman dari Dinas Kesehatan dari FKM Unair, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, dan DPU Provinsi. Latar belakang. Malaria masih menjadi masalah kesehatan di NTT dan kondisi ini menempatkan NTT menjadi provinsi tertinggi kedua dengan kasus malaria di Indonesia. Selama tahun 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 83,94% kasus malaria di NTT terjadi atau berasal dari 4 kabupaten di Pulau Sumba. Yang berikutnya itu masih ada kasus malaria pada ibu hamil dan balita serta adanya kematian. Hal yang terpenting adalah target eliminasi di Pulau Sumba, yaitu tahun 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017. Dengan situasi terkini dipastikan tidak mungkin tercapai. Berikut pendekatan epidemiologis belum digunakan sebagai landasan percepatan eliminasi malaria sehingga kualitas program masih belum optimal. Tujuan dari kajian ini yaitu menggambarkan epidemiologi malaria berdasarkan besar masalah, jenis plasmodium, klasifikasi asal penularan, kejadian malaria menurut orang, tempat, dan waktu, serta diagnosis malaria pada tahun 2019 sampai 2022 di Pulau Sumba.
metode penelitian yaitu yang pertama jenis penelitian secara deskriptif kuantitatif kasus malaria pada semua fasilitas kesehatan, antaranya 77 puskesmas, klinik dan rumah sakit yang melapor di Sismal pada periode Januari 2019 sampai Desember 2022. Untuk variabel penelitiannya ada sedikit tambahan yaitu capaian Aber, positivity rate, API, jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, jenis plasmodium, jenis kasus, kematian pada ibu hamil, tren kejadian malaria serta diagnosis malaria. Analisis data saya lakukan secara deskriptif. Untuk hasil penelitian berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kabupaten sampai saat ini masih endemis tinggi. Tertinggi di Sumba Timur pada tahun 2022. Sedangkan Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2021 sempat mencapai endemis rendah, namun di 2022 kembali menjadi endemis sedang. Hal menarik di sini adalah bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan Aber yang cukup signifikan, yaitu di atas 40%. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya penemuan kasus dan juga endemisitas di tiap kabupaten. Hal lain adalah bahwa tiap tahun ada penurunan positivity rate dan hal baiknya di tahun 2022 positivity rate sudah memenuhi standar yaitu di bawah 5%. Namun yang menarik di sini pada Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat di tahun 2021 dengan endemisitas tertinggi di Pulau Sumba. Namun ada penurunan endemisitas kurang lebih sekitar 30%. Nah, informasi ini menjadi penting untuk Sumba Timur dan Sumba Barat Daya bahwa dengan cakupan Aber atau pencarian kasus di atas 70% berdampak pada penurunan kasus di Sumba Barat. Jadi pendapat saya dari data ini sedapat mungkin Sumba Timur dan Sumba Barat Daya pada tahun 2023 kabarnya diusahakan supaya di atas 70%. Dan berikut adalah kasus malaria pada ibu hamil sebanyak 539 atau 1,2% dari total kasus yang ada. Rata-rata kasus per tahunnya 135. Informasi ini menunjukkan bahwa di 4 kabupaten ini harus mempunyai atau melakukan perhatian yang serius kepada kelompok ibu hamil, karena yang mana kita tahu bahwa kelompok ibu hamil ini merupakan kelompok rentan yang mana ketika terinfeksi malaria potensi atau sangat berdampak pada kehamilannya. Yang berikut dari tahun 2020 sampai 2022, pada 2019 tidak ada kematian. Ada 14 kematian dengan CPR-nya 0,03. Dari data ini yang penting di sini adalah bahwa terjadinya kematian pada akibat malaria di Pulau Sumba ini diakibatkan karena keterlambatan diagnostik dan ada juga ya berhubungan dengan tata laksana kasus atau manajemen kasus. Oleh karena itu di 4 kabupaten khususnya Sumba Timur dan Sumba Barat Daya pengobatan dini dalam hal ini diagnostik dini dan case management harus menjadi perhatian. Dan berikut adalah distribusi kasus berdasarkan jenis plasmodium. Di Pulau Sumba sebesar 64,2%. Disusul Vivac dan ada 4 jenis plasmodium yang teridentifikasi di Pulau Sumba. Nah, tingginya Plasmodium falciparum perlu menjadi perhatian dari 4 kabupaten di Pulau Sumba karena falciparum yang kita ketahui bahwa falciparum akan berdampak pada ini atau berkontribusi pada kematian. Selanjutnya
distribusi kasus berdasarkan klasifikasi asal penularan. Sebelum saya menyampaikan klasifikasi kasus ini di Pulau Sumba, karena klasifikasi kasus dasarnya adalah penyelidikan epidemiologi, berdasarkan data yang ada lebih banyak yang tidak dilakukan penyelidikan epidemiologi itu sebanyak 96,31% kasus di Pulau Sumba ini tidak dilakukan penyelidikan epidemiologi sehingga tidak diketahui klasifikasi kasus yang sebenarnya. Untuk klasifikasi kasus sebanyak 91,32% adalah kasus indigenous atau kasus lokal. Hal ini searah dengan kasus intensitas di Pulau Sumba yang masih tinggi. Yang berikut distribusi kasus berdasarkan orang. Untuk golongan umur lebih banyak pada golongan umur 15 sampai 64 tahun. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan umur ini atau kelompok umur ini memang sangat rentan terhadap penularan karena terkait dengan mobilitas atau aktivitas di luar rumah yang cukup tinggi. Hal menarik di sini adalah bahwa masih terdapat kasus malaria pada bayi, yang mana ada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa seharusnya kasus pada bayi ini rendah karena imunitas bawaan dari ibu. Namun adanya kasus pada bayi menunjukkan tingkat penularan yang cukup signifikan pada suatu wilayah. Artinya bahwa dengan adanya kasus malaria pada bayi di Pulau Sumba penularannya cukup tinggi dan juga menjadi catatan untuk 4 kabupaten, yaitu screening malaria pada balita sakit wajib dilakukan. Izin Pak Rensat, waktunya 1 menit lagi. Pak Oke. Rensat, waktunya 1 menit lagi. Terima kasih. Baik, untuk jenis kelamin lebih banyak laki-laki, sedangkan untuk jenis pekerjaan lebih banyak pada pelajar. Ini kaitannya dengan pengetahuan. Terus selanjutnya untuk distribusi kasus berdasarkan tempat, populasi penduduk di Sumba berada pada desa dengan endemis tinggi, yaitu sebanyak 180 desa. Untuk distribusi kasus, setiap bulan selalu ditemukan kasus malaria di Sumba, tertinggi di awal tahun dan di akhir tahun. Ada juga di bulan Juni, tapi untuk bulan Juni ini karena penemuan atau pencarian kasus yang tinggi karena adanya kader di tahun 2022. Untuk diagnosis malaria lebih banyak mikroskop, ini menunjukkan bahwa pasif case detection kita masih tinggi. Artinya aktif case detection di Pulau Sumba ini masih sangat rendah. Dan dengan follow up kasus atau follow up pengobatan pun sangat rendah, yaitu hanya mencapai 7,7%. Kesimpulan, Kabupaten Sumba Timur, SBD dan Sumba Barat masih endemis tinggi sampai tahun 2022. Sumba Tengah sempat mencapai endemis rendah namun kembali menjadi endemis tinggi di tahun 2022. Positivity rate-nya di bawah 5% dan Aber di atas 40%, di atas 40% dengan kabupaten tertinggi di Aber di Kabupaten Sumba Barat. Sebelumnya kejadian malaria pada ibu hamil sebanyak 1,26% dari total kasus yang ada dan terdapat 14 kematian. Distribusi kasus berdasarkan jenis plasmodium tertinggi di Falciparum. Untuk klasifikasi kasus itu kasus indigenous dengan dari kasus NDP hanya 3,69%. Distribusi kasus berdasarkan kelompok umur tertinggi 15,64 tahun. Untuk jenis kelaminnya adalah laki-laki. Tempat lebih banyak masyarakat berdomisili di desa endemis tinggi. Untuk berdasarkan waktu lebih banyak pada bulan November, Desember, dan Januari. Diagnosis kasus positif dominan menggunakan mikroskop dengan pola pengobatan kasus sangat rendah, yaitu 7,7%. Karena itu pendekatan pengendalian berbasis epidemiologi dan peningkatan kualitas diagnostik serta aktif case detection wajib dijadikan sebagai landasan program dalam percepatan eliminasi malaria di Pulau Sumba. Demikian dari saya, terima kasih dan waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Rensat. Ini hasilnya sangat menginspirasi ya, memberikan kita informasi mengenai malaria di Sumba.
Mungkin karena kita ada 5 pembicara, pertanyaan boleh disimpan dulu, kita lanjut di pembicara kedua, nanti pertanyaannya digabung pas di akhir acara. Terima kasih ya Pak Rensat. Siap, Ibu. Kemudian pembicara kedua adalah, sebentar, saya cek listnya. Panitia bisa bantu nggak ya, sebentar. Ibu Sri Riyati belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin Belum Michael ada, Bu. Christian. Iya udah. Michael Christian, silakan. Ada. Hah? Saya Ibu ada. Sri. Oh ada. Ya sudah. Michael nanti dulu ya setelah Ibu Sri Riyati. Silakan Ibu Sri Riyati. Judul presentasinya adalah silakan dipersiapkan PPT-nya. A Survey on Cement Plasmodium Infection in Humans in West Kalimantan, Indonesia. Silakan Ibu Sri Riyati. Izin boleh di stop share screen. Oh ya, Pak Rensat boleh ditutup dulu share screen-nya. Atau panitia bisa tolong dibantu. Stop share screen. Udah ya, silakan. Izin untuk Ibu Sri Riyati, apakah mau di share screen atau share sendiri, Bu? Saya sedang coba untuk share screen saya. Ini izin namanya Bu Sri Riyati di mana ya? Ada namanya ya? Oh ya, yang Sri aja ya Bu ya? Iya. Oke. Apakah sudah bisa lihat screen saya atau belum ya? Belum bisa. Tolong di share screen aja. Atau saya bantu aja ya Bu ya? Iya, dibantu. Saya Baik, sudah. sebentar ya. Ya, sebentar Bu. Iya. Tolong dibesarkan, Mbak Lia. Ya, terima kasih. Silakan. Mbak Rika. Selamat sore. Presentasi saya adalah survei infeksi Plasmodium pada manusia di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Latar belakang dari slide selanjutnya. Next slide. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah keadaan di Malaysia, di negara tetangga kita yang berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, mengalami insiden Plasmodium knowlesi dengan prevalensi yang sangat tinggi. Sementara di Kalimantan, dengan adanya kesamaan spesies monyet dan vektor nyamuk, tidak ada laporan yang memadai mengenai infeksi malaria. Kemudian data dari Kalimantan sangat jarang, tidak hanya pada manusia, tapi juga semua Plasmodium tidak ditemukan di Kalimantan seperti di Sabah dan Sarawak. Ya. Dalam Ruhin. Saya tidak tahu. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan tahun 2019 dengan metodologi pengumpulan sampel dengan menggunakan dried blood spot dengan tetes darah kering pada kertas saring. Kemudian dilakukan 2 langkah nested PCR. Yang pertama dengan mendeteksi adanya spesies Plasmodium, 2 nested PCR. Yang kedua mendiagnosis spesies Plasmodium dari sampel yang dianggap positif. Metodologi ini dilakukan pada 27 area yang tersebar semuanya di provinsi Kabupaten Putus Sibau, di Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu.
dengan pemilihan areanya adalah dengan melihat apakah area itu danau, sungai, hutan, atau perkebunan sawit. Slide selanjutnya. Saya minta maaf sebelumnya dengan adanya slide yang sangat sibuk ini, tapi ini adalah hasil dari 2 kali nested PCR yang dilakukan. Positifnya adalah hanya 20 kasus yang positif. Semuanya jumlah total pasien yang diambil adalah 1.000 dan yang positif adalah 20. Tapi seperti bisa dilihat pada tabel yang terakhir, kolom yang terakhir, hanya 5 yang dapat dideteksi, sementara yang lain adalah tidak terdeteksi atau negatif. Slide selanjutnya. Jadi yang saya ambil di Kabupaten Kapuas Hulu adalah 1.000 sampel dari 27 situs, seperti yang dapat dilihat dari peta yang sebelumnya, termasuk puskesmas, rumah sakit, posyandu, pustu, klinik perkebunan sawit, dan termasuk rumah panjang. Jumlah sampel yang diambil dari semua situs ini tidak semuanya merata, tergantung berapa jumlah orang yang bersedia diambil sampelnya. Tapi seperti dapat dilihat dari 1.000 ini hanya 20 yang positif dengan plasmodium dengan langkah pertama dari nested PCR. Kemudian dari langkah kedua hanya 5 yang terdiagnosis spesies spesifik dan itu hanya Plasmodium malariae, Vivax dan Ovale. Kemudian yang lain tidak terdeteksi atau negatif, tapi dari yang tidak terdeteksi atau negatif ini kita mengambil 11 sampel yang positivitasnya kuat untuk dilakukan sequencing. Seperti yang di tabel yang kita bisa lihat di sebelah kanan, dari sequencing ini kita bisa melihat ada sugestif, tapi ini tidak berarti bahwa itu adalah positif. Sugestif adanya Plasmodium simian Plasmodium, yaitu Fieldiae, Knowlesi, Inui, dan Quatney. Tapi tidak terkonfirmasi. Pada kasus positif ini, kita bisa lihat bahwa tidak ada karakteristik yang spesifik. Selanjutnya. Halo, slide selanjutnya. Terima kasih. Slide berikut, Mbak Lia. Terima kasih. Slide yang berikutnya. Ya, kemudian dari penemuan yang negatif ini kita melihat bahwa ada suatu kontras di antara data dari Indonesia dan dari Malaysia di Pulau Kalimantan. Namun saya hanya bisa bicara untuk Kabupaten Kapuas Hulu karena hanya satu distrik saja, satu kabupaten saja yang saya periksa. Kemudian kemungkinan perbedaan kita tidak tahu pasti, tapi ada kemungkinan karena lebih banyak jalan di aspal di Malaysia daripada di Indonesia. Di Kalimantan dari peta yang kita bisa lihat, Google dari peta GIS, kita bisa lihat bahwa akses ke dalam penetrasi hutan-hutan jauh lebih terbangun di bagian Malaysia daripada bagian Indonesia. Kemudian faktor-faktor ekologi seperti fragmen habitat, deforestasi, agrikultur, sosioekonomi, dan reservoir pada monyet juga lebih banyak di Malaysia, tapi kita tidak tahu seberapa banyak di Indonesia. Masalahnya adalah lebih banyak data dari Malaysia daripada di Indonesia. Kita juga mencurigai bahwa karena Malaysia lebih terbangun dan lebih berkembang dibanding Indonesia di Kalimantan, terutama di Borneo, mungkin itu bisa menjadi penyebab karena mereka juga sudah mengeliminasi malaria pada manusia lebih dahulu. Tapi ini hanyalah suatu gagasan saja, kita tidak bisa membuktikan karena data dari Kalimantan sangat minim untuk menentukan penyebab perbedaan. Dari perbedaan ini juga kita bisa melihat kemungkinan adanya
misdiagnosis. Mungkin karena PCR sangatlah sensitif, tapi karena sampel darah yang kita ambil sangat sedikit dan kemungkinan juga ada malaria yang tidak terdeteksi dari PCR, atau kita belum mengembangkan betul-betul metode yang dapat mendeteksi plasmodium pada manusia atau pada simian dari sampel darah yang sedikit. Itu juga adalah kemungkinannya. Tapi dari semuanya, data dari Kalimantan memang sangat minim untuk menentukan secara pasti penyebab perbedaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih waktunya, dan slide selanjutnya. Slide berikut, Mbak Lia. Ya. Dari penelitian itu kita bisa melihat kesimpulannya adalah kasus malaria di Kabupaten Kapuas Hulu tidak sebanyak kasus di Sabah dan Sarawak sesuai dengan data dari Depkes. Jadi laporan dari Depkes bahwa datanya tidak banyak itu sebetulnya cukup dibuktikan dari penelitian ini. Tapi kita tidak menyingkirkan diagnosis asimptomatik simian malaria. Kita melakukan studi lebih lanjut, terutama di daerah-daerah lain selain Kapuas Hulu, dan kita memerlukan lebih banyak data mengenai keadaan geografis vektor nyamuk, distribusi monyet, dan keberadaan parasit pada hewan di Kalimantan terutama. Slide selanjutnya. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Universitas Malaysia dan Universitas Western Australia dan Departemen Kesehatan dan semua laboratorium di Kapuas Hulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria. Presentasinya sangat menarik, memberikan informasi kepada kita mengenai zoonotik malaria di Kapuas Hulu. Selanjutnya kita teruskan ke pembicara berikutnya, Michael. Untuk yang Pak Ersat dengan Mbak Ria, tunggu dulu, jangan leave, karena nanti sesi pertanyaannya ada di paling belakang. Silakan, Michael, untuk presentasi yang berikutnya. Selamat sore, Bu Rintis. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan coba share screen. Oke. Mohon informasinya, apakah slide-nya dapat terlihat? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Rintis. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Thank you. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Michael Christian. Saya memiliki latar belakang dalam ilmu kedokteran. Dalam kesempatan kali ini, saya mewakili rekan-rekan yang namanya ada di slide ini, hendak menyampaikan presentasi dari abstrak dengan judul Evaluasi garis panlaktat dehidrogenase pada RDT HRP2-PLDH dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopis pada kasus terduga malaria di Sumba Timur. Saya akan mulai dengan sedikit pengantar mengapa kami memutuskan untuk mengangkat topik ini. Yang pertama, malaria rapid diagnostic test atau RDT malaria merupakan alternatif diagnosis malaria di area-area atau situasi di mana pemeriksaan baku emas malaria, yaitu pemeriksaan mikroskopis, tidak dapat dilakukan. RDT yang banyak dipakai adalah RDT HRP2-PAN-LDH atau yang dikenal juga dengan nama RDT PF-PAN. Prinsip kerjanya dari RDT ini adalah dengan mendeteksi antigen HRP2 yang spesifik terhadap Plasmodium falciparum dan juga antigen PAN-LDH yang dimiliki semua jenis Plasmodium atau dengan kata lain tidak spesies spesifik. Nah, karena tidak spesies spesifik, ketika kita menemukan hasil RDT yang HRP2-nya positif dan PAN-LDH-nya juga positif, atau secara singkat akan saya sebut double positif, artinya kita dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu monoinfeksi dari Plasmodium falciparum atau infeksi campur antara Plasmodium falciparum dengan jenis Plasmodium lainnya, yang sering terutama adalah Vivax. Seperti yang kita ketahui, identifikasi spesies ini penting, salah satunya untuk menentukan pengobatan dari
untuk menentukan durasi dari regimen Primaquine, di mana secara standar nasional monoinfeksi Plasmodium falciparum akan diberikan Primaquine single dose, sedangkan untuk infeksi vivax atau infeksi campur adalah Primaquine selama 14 hari. Oleh sebab itu kita mau membandingkan hasil dari kemunculan garis pan-LDH ini dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopis. Oke. Masuk ke metode, penelitian ini merupakan bagian dari uji klinis Primacross yang dilaksanakan di Sumba Timur pada tahun 2001 hingga 2022. Kita melakukan screening terhadap individu berusia 12 bulan ke atas yang datang dengan demam terukur atau riwayat demam dalam 48 jam terakhir. Setelah minta persetujuan, kita lakukan prosedur penelitian termasuk pengambilan darah vena yang akan digunakan untuk pembuatan slide mikroskopis malaria dan tes-tes lainnya termasuk point of care test, salah satunya adalah RDT malaria. RDT yang kita gunakan adalah RDT CareSat HRP2 PLDH AG Combo Test. Kemudian sediaan mikroskopis yang telah dibuat akan dibaca oleh mikroskopis tersertifikasi yang tidak mengetahui hasil RDT. Artinya mikroskopis tersebut di-blinded dari hasil RDT-nya sampai selesai pembacaan mikroskopis. Kemudian kedua hasil tersebut antara RDT dan mikroskopis malaria kita bandingkan. Kita melakukan screening pada 327 individu dan berhasil menjaring 309 subjek. Dari 309 subjek tersebut, ada 2 yang tidak diperiksa RDT, dan ada satu subjek yang kita eksklusi dari analisis karena densitas parasit yang berdasarkan perhitungan kita sangat tinggi, yang tidak sesuai dengan keadaan klinis ataupun tidak umum terjadi. Sehingga kita menganalisis 316 subjek. Dari 316 subjek tersebut, kebanyakan berusia antara 8 sampai 27 tahun, dengan usia termuda berada pada angka 1 tahun, dan paling tua pada umur 79 tahun. Proporsi jenis kelamin cukup merata, di mana 50,6% subjek merupakan berjenis kelamin perempuan. Saya akan lanjut ke hasil pemeriksaan malaria. Saya mulai dengan pemeriksaan mikroskopis. Dari pemeriksaan mikroskopis kita dapatkan 157 kasus atau 49,7% dari 316 subjek. Kasus ini didominasi dengan monoinfeksi Plasmodium falciparum sebanyak 93%. Dan sedangkan dari hasil pemeriksaan RDT ditemukan RDT positif sebanyak 160 kasus, didominasi dengan double positif. Dengan double positif di sini sebanyak 78,1% kasus. Terkait dengan densitas parasit, kita dapatkan densitas parasit dari subjek-subjek yang terinfeksi malaria berkisar antara 3.000 sampai 18.000-an per UL, dengan angka tertinggi hampir mencapai 260.000 parasit per UL. Kemudian kita akan bandingkan hasil RDT dengan hasil mikroskopis. Saya akan fokus di bagian monoinfeksi falciparum berdasarkan mikroskopis, di mana dari 146 kasus monoinfeksi falciparum, kita dapatkan 123 diantaranya menunjukkan hasil RDT double positif. Selain itu juga terdapat 3 kasus yang hanya positif pan-LDH. Artinya apa? Nah, terkait dengan pan-LDH yang tidak spesifik tadi, seringkali pada praktiknya pan-LDH positif ini dikaitkan dengan infeksi Plasmodium vivax. Apabila bersama dengan HRP2 kemunculannya, seringkali diinterpretasi sebagai infeksi campur. Nah, padahal kita dapat lihat di sini, ternyata 126 kasus yang menunjukkan pan-LDH positif, baik disertai maupun tidak disertai HRP2, merupakan monoinfeksi falciparum secara mikroskopis. Artinya, apabila kita mendasarkan pemberian Primaquine berdasarkan hasil RDT, akan terdapat 126 kasus falciparum yang diberikan Primaquine selama 14 hari. Oke. Nah, selain itu ada temuan lain, mungkin 3 kasus falciparum monoinfeksi tanpa positif HRP2 menimbulkan kecurigaan kemungkinan terdapatnya kasus DLSI HRP2. Tadi kaitannya dengan spesies, untuk pembahasan terakhir saya akan mengaitkannya dengan densitas parasit.
dan akan dibandingkan antara HRP pan LDH, HRP2 pan LDH dengan kasus-kasus dengan HRP2. Dilakukan plot yang menghubungkan antara kasus-kasus dengan RDT double positif dengan RDT yang positif HRP2 saja, di mana yang gelap merupakan RDT double positif. Dapat kita lihat secara sekilas bahwa kasus-kasus dengan RDT double positif itu memiliki densitas parasit yang lebih tinggi. Agar lebih jelas, kita ubah chartnya ke dalam bentuk logaritmik. Kita bisa lihat di sini sangat jauh perbedaannya, bahwa sangat banyak kasus-kasus dengan densitas parasit yang tinggi yang menunjukkan hasil RDT double positif. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat box plot di sini. Terdapat perbedaan median yang cukup mencolok antara grup double positif dengan grup positif HRP2 saja. Nah, dari sini kita buat kurva probabilitasnya. Kita lihat di sini sekitar mungkin pada logarithmic scale 8 atau mungkin setara dengan 3.000 parasit per UL, terdapat kemungkinan 75% hasil RDT-nya menunjukkan double positif. Dan ini meningkat dengan tajam sampai hampir 100% apabila kita menemukan hampir 100% munculnya positif double positif apabila jumlah parasit dalam darah per UL-nya lebih dari 22.000. Oke. Nah, kesimpulannya, yang pertama, diagnosis Plasmodium vivax dalam kasus ini, dalam kaitannya dengan pan LDH, harus di follow up dengan pemeriksaan mikroskopis untuk memastikan bahwa kita memberikan regimen primaquine yang tepat sesuai dengan parasit yang ditemukan dalam darah. Yang kedua, dengan kaitannya dengan densitas parasit, hasil double positif itu mungkin menunjukkan level parasitemia yang membahayakan, yang sangat tinggi, sehingga clinician, dokter, perawat bidan harus lebih berhati-hati apakah perlu rawat inap ataukah perlu observasi lebih ketat dalam menindaklanjuti hasil double positif dari RDT. Jadi ternyata tidak semua RDT double positif itu adalah mixed infection, bahkan dalam kasus ini kebanyakan adalah kasus monoinfeksi falciparum dengan densitas parasit yang sangat tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Rintis. Terima kasih. Terima kasih Michael, menarik sekali ya. Ini jadi buat kita jadi pemikiran bahwa ternyata double positif monoinfection itu bisa memberikan sinyal untuk LDH positif ya, Michael, dari hasil penemuan kamu. Oke, nanti kita diskusi lagi di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke pembicara berikutnya. Aileen, silakan di-share slide-nya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat sore, Prof, Doktor, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin, nama saya Aileen. Saya akan menampilkan hasil penelitian kami mengenai pemeriksaan otomatis malaria yang kami lakukan di Puskesmas Hanura, Provinsi Lampung. Sebagai latar belakang, kita tahu bahwa pemeriksaan mikroskopik masih menjadi baku emas ya, pemeriksaan seperti yang dijelaskan pembicara sebelumnya. Tapi pemeriksaan ini sendiri subjektif, jadi sangat bergantung pada keterampilan operatornya, si pembaca mikroskopik, jam terbang juga. Terus juga waktunya relatif cukup lama ya, artinya si pasien harus menunggu sekitar 1 jam untuk mendapatkan hasilnya. Nah, membaca kondisi tersebut, ada perusahaan di Prancis yang mengembangkan mesin otomatis berbasis pewarnaan dengan teknologi fluoresensi. Nah, fluoresensi sendiri kan sudah tidak asing sebetulnya untuk mewarnai slide malaria. Tapi ini ditambah dengan penggunaan algoritma oleh komputer. Jadi pembacaan semuanya serba otomatis.
Tujuan penelitian ini untuk membandingkan performa self-check nama mesin itu dengan pemeriksaan mikroskopik yang merupakan pemeriksaan standar malaria. Untuk alat dan bahan, kami merekrut pasien yang datang berobat ke Puskesmas Hanura pada periode September 2019 sampai Januari 2020. Seluruh pasien ini kami ambil sediaan darahnya untuk hapusan darah tebal dan tipis, kemudian sebanyak 250 mikroliter ditampung di tube EDTA, microtenner yang kecil itu, untuk dilakukan pemeriksaan self-check dan PCR. Nah, ini prosedur pemeriksaannya cukup simpel ya, hanya 3 langkah. Jadi 5 mikroliter darah itu dicampur dengan buffer. 500 mikroliter buffer atau staining lah ya, dicampur staining dan buffernya. Lalu diteteskan dengan pipet ke plastik di sini. Ada cartridge. Isinya bisa untuk 5 sampel. Di sini ada 10 ruangan, jadi artinya 1 sampel dilakukan secara duplo. Nah, setelah diisi, cartridge ini masukkan ke dalam mesin dan ditunggu selama 15-20 menit. Nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat dokumentasi di sini, operator kami sedang mengerjakan. Tinggal dibaca hasilnya. Kemudian seluruh slide kami bawa ke Jakarta untuk diperiksa secara blind oleh pemeriksa expert di Departemen Parasitologi FKUI. Kemudian kalau ada hasil yang diskordan, tidak sesuai, maka dilakukan pemeriksaan real-time PCR. Sebagai hasil, sebanyak 293 spesimen telah berhasil diperiksa dengan self-check dan mikroskopik, jadi bisa dibandingkan. Nah, self-check itu kira-kira sama lah ya mendeteksi banyaknya malaria dibandingkan dengan mikroskopik. Tapi ada proporsi yang tidak sesuai nih hasilnya. Apa yang tidak sesuai? Nah, kita lihat di sini. Jadi, sebagian besar infeksi falciparum yang dideteksi oleh self-check ini, dan di sini ya, ternyata dideteksi sebagai vivax oleh mikroskopik. Tapi di sini juga ada beberapa yang negatif dikatakan positif, ada juga negatif dikatakan positif. Dan si self-check ini ternyata juga bisa mendeteksi, menghitung jumlah parasit. Jadi untuk densitas sih lumayan oke ya. R-nya sih kami hitung sekitar 0,8. Nah, begitu dilakukan verifikasi PCR untuk hasil spesiasi yang diskordan itu, ternyata sebagian besar dikonfirmasi sebagai vivax. Mungkin ada satu yang mix di sini. Jadi ada 19 tambah 3 ya, ternyata hasilnya vivax. Nah, bagaimana dengan sensitivitas, spesifisitas PPV, positive predictive value dan negative predictive value setelah dilakukan verifikasi? Di sini sih untuk mendeteksi malaria tanpa perlu lihat spesiesnya cukup baik ya, sensitivitasnya di atas 95%. Yang lainnya 100%, tapi untuk vivax masih sayangnya masih kurang. Kalau falciparum tidak bisa dinilai karena hanya 1 sampel yang ditemukan. Jadi sensitivitas terhadap vivax itu 42% aja. Nah, jadi sebagai kesimpulan, untuk alat diagnostik malaria cukup menjanjikan ya self-check ini karena caranya sederhana, terus juga tidak tergantung pada jam terbangnya operator. Dan dia bisa mendeteksi positif atau negatif untuk malaria. Masalahnya, untuk spesiasi masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut, terutama untuk daerah yang banyak vivaxnya seperti di Lampung ini. Kami rasa sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Ibu Rintis. Terima kasih, Aileen. Penelitiannya ini menambah wawasan untuk adanya uji atau tes RDT, meskipun bukan yang kaset ya, tapi self-check. Jadi kita banyak-banyak aja ngetes alat-alat untuk diagnostik, cuma sayangnya cuma 42% ya.
sensitivitasnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini memang dalam tahap pengembangan sih, memang perlu diuji lagi. Oke, jadi kita sudah selesai nih ya. Ada 4 pembicara, terbanyak dari semua sesi-sesi lainnya. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh raise hands. Atau kalau belum ada yang tanya, mungkin saya awali dulu ke Pak Rensat ya. Menarik tadi presentasinya tentang di Sumba. Siap, Ibu. Tadi disebutkan bahwa laporan yang dipaparkan tadi berdasarkan hasil active case detection. Jadi artinya, passive case detection. Jadi artinya mungkin dari puskesmas ya. Nah, bagaimana menurut Pak Rensat untuk lebih meningkatkan penemuan kasus? Apakah selama ini jarang dilakukan ACD? Dan kalaupun ada, setahun itu frekuensinya berapa banyak? Kemudian bagaimana ketersediaan expert mikroskopi di sana? Karena itu juga berpengaruh pada penemuan kasus. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Rensat. Baik, jadi memang fakta di Sumba itu, Ibu, selama ini kan didominasi oleh passive case detection. Nah, active case detection ini mulai ada dengan adanya kader di tahun 2021. Makanya pada tahun 2021 dan 2022 adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan dengan adanya ini keterlibatan kader pada pencarian kasus. Sedangkan secara frekuensi kaitannya dengan berapa ini kaitannya dengan yang active case detection, kalau di data yang saya tampilkan di sini adalah untuk active case detection, saya belum sempat hitung Ibu untuk active case detection. Tapi tadi sebenarnya saya mau sampaikan bahwa dengan passive case detection, yaitu indikatornya adalah cakupan pemeriksaan mikroskop yang tinggi, itu juga menjadi kekhawatiran kita karena kita belum perlu melakukan kajian kaitannya dengan bagaimana pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal, karena ada beberapa kabupaten secara untuk pemantapan mutu eksternal tidak berjalan secara baik. Makanya sekarang melalui pendampingan kami di Sumba, bagaimana untuk baik kualitas mikroskop bisa kita tingkatkan sehingga ke depan ketika semua sudah endemis rendah, kualitas pelayanan mikroskop ini bisa menjamin diagnostik malaria di Pulau Sumba. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Rensat. Mungkin bisa jadi masukan program juga, nanti bisa membantu percepatan eliminasi dengan mengidentifikasi fokus-fokus daerah mana yang dijadikan target. Saya lihat Bu Rita raise hand. Ya, makasih Bu Rintis. Ya, makasih. Terima kasih buat Mbak Aileen dan Mas Michael ya, sudah presentasi bagus banget, dan itu juga berguna untuk program. Tapi saya bertanya sekarang untuk Pak Rensat, itu di daerah 4 Sumba itu semua turun kecuali Sumba Timur. What happened dengan Sumba Timur malah naik? Kira-kira kenapa Sumba itu? Timur, Sumba Timur dan Sumba Timur, ya baik Ibu. Sumba Timur dan sebenarnya Sumba Timur dan Sumba Barat Daya itu yang kasusnya naik. Kenapa kasusnya naik? Pertama, memang mulai tahun 2000 seperti yang saya sudah sampaikan ke Ibu Risti, bahwa kita di 2021 dan 2022 baru kita mulai mendorong untuk active case detection. Terus akhirnya selain active case detection adanya pemerataan. Jadi bukan cuma terfokus pada satu wilayah, tapi harus merata di semua wilayah. Karena adanya pemerataan dan active case detection mulai meningkat dengan adanya kader, dan ditambah lagi dengan kita mengadvokasikan untuk semua puskesmas, bukan cuma passive case detection saja yang dikedepankan, akhirnya menjadi tinggi. Nah, harapan kita adalah di tahun 2023 berdasarkan pengalaman dari Sumba Barat itu, ketika abernya di atas 70%, maka terjadi penurunan yang awalnya di 2021 api tertinggi. Oleh karena itu sekarang kita dorong supaya kalau sedapat mungkin Sumba Barat dan Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Timur itu abernya harus tinggi. Tapi catatannya adalah dengan sumber daya yang kita miliki, mungkin kalau secara program harapan kita di Sumba Barat dan Sumba Timur bisa ditambahkan kader. Saya kira begitu ini. Ya, jadi izin Bu Rintis komen, jadi tidak usah takut Bu Rintis untuk Pak Rensat untuk menemukan sebanyak-banyaknya, memang begitu, daripada membiarkan bom waktu. Terima kasih Bu Rintis, silakan. Ya, terima kasih Pak Rensat. Mungkin apakah ada lagi pertanyaan dari peserta?
Nah, ini ada Sylvia. Silakan Ibu Sylvia atau Mbak Sylvia ke Mbak Sriati. Sri Riyati, silakan. Boleh ditampilkan. Atau langsung dibahas saja, Mbak Ria. Iya, pertanyaannya adalah diulang bagaimana strategi untuk PCR dan sequencing zoonotik malaria. PCR yang saya lakukan adalah nested PCR. Yang pertama adalah nested PCR untuk mendiagnosis adanya Plasmodium infection pada sampel yang ada. Pertama hanya untuk mendeteksi adanya Plasmodium, kemudian yang kedua adalah spesies spesifik, yaitu dengan semua yang positif dari Plasmodium, ini hanya positif Plasmodium secara spesies, secara umum. Kemudian keduanya adalah spesifikasi dari spesies, jadi spesifikasi. Dari spesifikasi ini, semua sampel yang positif kita tes dengan 9 Plasmodium, 4 Plasmodium manusia dan 6 Plasmodium simian. Begitu. Kemudian dari semua sampel yang sudah dites spesiesisasi ini, ternyata tidak banyak yang bisa benar-benar kita pastikan apa jenis spesiesnya. Dan ini yang membuat kita sebetulnya sangat menarik sekaligus membingungkan ketika saya melakukan pemeriksaan PCR, kemudian dari yang positif tapi tidak bisa dideteksi apa spesiesnya, kita melakukan sequencing. Sequencing adalah mengambil DNA dari spesies yang positif dan diperkuat beberapa kali, kemudian dilihat dengan blast, pemeriksaan blast, yaitu mencocokkan antara positif spesies dengan data yang kita punya dari Plasmodium spesies yang ada dan melihat di mana berapa persen kecocokan antara data blast yang kita punya dari sampel yang ada. Semoga membantu. Boleh saya menyambung, Mbak Ria? Ini menarik sekali karena sudah masuk tahap sequencing tapi tetap inkonklusif ya hasilnya. Nah, mungkin mungkin saya boleh tanya juga bagaimana kepadatan populasi monyet di sana, apakah penduduknya bekerja berdekatan dengan monyet? Kemudian yang kedua adalah untuk sequencing-nya, itu berapa persen homologinya dengan isolat-isolat yang diidentifikasi tadi? Apakah masih di bawah 80% atau di atas 80% similarity-nya? Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Dari yang tadi saya sudah sampaikan dan ada di dalam slide, tapi saya mengalami kesulitan untuk share screen di sini. Sebenarnya similaritasnya semuanya adalah 100% dan hanya satu saja 97,74%. Tapi meskipun similaritasnya sangat tinggi, saya tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah konklusif. Kemudian dari sampel yang saya ambil itu masyarakatnya sebetulnya sangat berdekatan dengan hutan. Mereka semua tinggal di hutan, bekerja di hutan karena transportasinya lewat sungai dan semua sampel yang saya ambil kecuali beberapa yang ada di Putu Sibau adalah mereka tinggal di daerah rural. Jadi mereka semuanya tinggal di berdekatan dengan hutan atau periferi dengan hutan. Dari pengalaman saya tinggal di Kapit di Sarawak dan tinggal di Putu Sibau, saya melihat adanya kesamaan dari cara hidup tiap-tiap orang di sana, tapi ada perbedaan dari jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Ada kemungkinan di Kapit mereka sudah tahu bahwa Plasmodium knowlesi tingkatnya sangat tinggi, tapi di Putu Sibau setiap kali saya tes pasien demam, mereka selalu positif dengan hal lain di luar malaria. Itu yang saya lihat. Jadi sebenarnya kalau yang demam-demam di Putu Sibau itu selain malaria kemungkinan ada koinfeksi ya, Mbak Ria? Iya, jadi tes malarianya selalu sebagian besar negatif dan mereka biasanya ada masalah lain yang jelas positif, misalnya tipoid, demam tipoid atau infeksi saluran napas, dan itu dibuktikan positif. Sementara di Sarawak, sebelah
perbatasan itu jauh lebih sering terdapat pasien dan itu bergejala, dan saya pikir mungkin di Kalimantan asimptomatik tapi ternyata tidak juga. Oke, Bu Rita, ini menarik sekali untuk jadi perhatian ya Bu Rita, karena daerahnya pertama pedalaman ya kan, istilahnya pedalaman juga, betul kan? Perbatasan juga. Jadi kalau sampai kita nggak aware dengan surveillance, takutnya tiba-tiba ada outbreak terus ke bawah-bawah itu bisa meluas penyebarannya. Itu dia. Nah, itu perlu dapat perhatian Bu Rita untuk. Ya, makanya belajar dari Mekong tadi, village kader, village leader, and community itself. Pak Rensat juga kan memperkuat kader, jadi itu yang harus dilakukan ya. Apalagi ada cross border dengan Sarawak dan Brunei. Very good. Apakah di Putus Sibau ada kadernya, Mbak Ria? Belum lah. Belum ada ya. Di Putus Sibau ada kader, ya. Oh, ada kader. Halo, ya. Ada kader di Putus Sibau, dan kebanyakan di Putus Sibau itu kader-kadernya cukup aktif. Tapi ya, Putus Sibau tidak banyak yang cross border, tapi di Badau, karena Badau itu betul-betul perbatasan antara antara Kabupaten Kapuas Hulu dengan Sarawak. Itu mereka banyak yang bekerja di Sarawak dan kembali ke Badau. Karena itu saya yakin di Badau pasti ada yang positif, tapi ketika saya melakukan penelitian ini tidak banyak, tetap tidak banyak. Karena itu saya ingin tahu sebetulnya apa perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal penyebaran Plasmodium spesies, tapi untuk saat ini kita tidak punya data cukup dari Kalimantan. Oke, mungkin perlu diskusi sendiri nih ya, di lain waktu karena menarik seminar sekali. Sendiri. Iya. Terima kasih. Kita buat seminar cross border, dari tadi itu cross border keren. Iya, benar-benar. Kemudian saya ada pertanyaan lagi, ada lagi nggak yang dari peserta? Kalau belum, saya tanya ke Michael ya. Jadi gimana Michael sebenarnya ini untuk bisa lebih mengidentifikasi mixed species, tidak hanya PLDH saja yang digunakan, itu ada saran nggak? Kalau parasit udah banyak, itu kan rata-rata yang hyperparasitemia biasanya kan falciparum ya kalau di daerah Sumba ya. Nah, itu kan cenderung memberikan nilainya tuh kan ke PLDH, RDT-nya lebih ke PLDH. Sebenarnya kemungkinan ada mixed infection sebenarnya ada, gitu. Tapi ternyata nggak teridentifikasi, hanya diidentifikasi sebagai mono infection. Nah, ada saran-saran nggak untuk RDT-nya sebaiknya seperti apa digunakan untuk yang hyperinfection? Terima kasih Bu Litis untuk pertanyaannya. Saya mungkin menyambung juga di komen ada yang menyampaikan bahwa khawatir dengan hasil temuan kader di mana menggunakan RDT dan di daerah sulit dan hasilnya banyak yang mix. Mohon maaf ini namanya Oppo F1 jadi saya mau ngedress untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk komentarnya. Mungkin saya jawab sekaligus. Untuk saran sebetulnya kalau kita mau memberi saran, mungkin baiknya kita kembali lagi ke mempertimbangkan sumber daya masing-masing resource-nya ya. Termasuk di Sumba dalam kasus ini misalnya sudah semakin banyak mikroskopis yang tersertifikasi, kemudian sudah mulai banyak kader juga. Mungkin kita bisa yang pertama contohnya untuk pengobatan malaria sendiri kita utamakan kan DHP-nya untuk clear parasit dalam darah. Mungkin bisa dipertimbangkan apakah harus menunggu hasil follow-up mikroskopis dulu untuk pemberian primaquinnya, tapi kembali lagi kita mungkin khawatir dengan masalah compliance. Nanti apabila sudah diberikan obat, kalau di hospitalisasi kita kasih obat pulang, compliance-nya baik atau enggak. Tadi juga sempat dibahas di salah satu topik mengenai compliance primaquin. Yang kedua, mungkin bisa diganti RDT-nya dengan PFPV, tapi kembali lagi itu harganya jauh lebih mahal daripada yang PF-PAN-LDH. Jadi saya rasa untuk mencari solusi yang terbaik untuk ini, kita harus lihat lagi resource di masing-masing setting. Mungkin berbeda di setting tinggi, di setting mesoendemik atau low endemic.
Tapi yang kita jadi concern kita pastinya yang high endemic di sini. Kemudian dengan resource yang ada kita bisa melakukan pendekatan yang lebih baik mungkin. Terima kasih Bu Rintis. Ya, terima kasih Michael. Jadi RDT-nya hanya satu jenis saja yang dipakai ya, CareStart itu yang HRP-LDH ya. Ya, yang lebih banyak ditemukan juga yang HRP2 pan LDH. Kita jarang menemukan PV yang spesifik di lapangan. Mungkin itu terkait dengan harga juga mungkin ya, Bu Rintis, yang lebih mahal. Jadi memang yang terbaik itu karena kan kita deal dengan kasus kebanyakan ini PF dan PV. Memang ada kasus ovale, malaria dan lainnya, tapi yang selalu jadi sumber utama kan spesiesnya falciparum dan vivax. Jadi mungkin menggunakan falciparum RDT spesifik falciparum dan vivax bisa dipertimbangkan mungkin Bu, seperti itu. Oke. Terima kasih masukannya, berguna juga ini untuk program. Nah, tinggal Aileen nih, tadi kayaknya Aileen udah ada pertanyaan ya. Harganya berapa? Mahal banget Aileen. Kita tunggu aja pengembangan dari company-nya, baru kita tes lagi ya. Oke, Bu Rita. Tapi Bu Rintis, kita kan gimana? lagi ngetes alat diagnostik juga tuh, nggak canggih banget kayak gini sih, tapi kan harganya jauh banget ya yang di batubara. Jadi ya mudah-mudahan bisa ya nanti prestasi. Ya, semoga. Udah selesai. Ditunggu hasilnya buat presentasi ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Rita. Ini udah hampir jam 4 ya, kayaknya. Ya, Kita long day jadi banget kalau ya sudah tidak ada ya. pertanyaan. Ya. Apa lagi itu? Oke, terima kasih semua yang hadir di sini. Tadi ada 100 berapa begitu, sekarang tinggal 95. Thank you so much. Terima kasih banyak. Hari ini hari terakhir dan kita langsung out nih, langsung sudahan. Hari ini tuh hari pertama dan insya Allah besok kita mulai jam berapa ya Bu Rintis? Di hari kedua? Jam 8 atau 8.30 lagi ya? 8.30. Ya ready lah jam 8 kayak tadi ya, kita siap-siap jam 8 biasanya panitia akan kasih video-video bagus-bagus dan dari room ini kita bisa langsung check out living room ya, dan ketemu lagi besok. Yang belum pretest lakukan pretest sekarang, mungkin udah bisa jawabannya jadi 100 semua. Yang belum pretest, belum absen, silahkan pretest dan absen. Dapat SKP yang dokter tuh ini 12 loh, gede banget. 10 sorry. 10 ya pembicara yang 12. Jadi beruntung kalau jadi pembicara ya. Makanya buat paper yang bagus-bagus. Nanti tim kita, reviewer kita mereview aja, enak banget kita ya. Anda yang melakukan penelitian, kami yang mereview. Tinggal bagus, jelek, ada inovatif, kurang data. Tapi buat semua yang sudah memasukkan abstrak, mohon maaf ya, tidak bisa masuk semua. Kita lihat keterbatasan dana. Terima kasih waktu. Bapak Ibu semua yang sudah menulis, teruskan menulis ya. Tahun depan atau 2 tahun lagi kita adakan AMRI keempat. Jangan lupa besok kita jumpa. Ya, terima kasih Mbak. Izin saya tutup aja tuh Bu Rintis yang tutup lah. Anda moderator. Bu Rita aja. Baik, saya kebetulan ketua panitia aja, alhamdulillah. Dari P4I, Bu Rintis juga P4I, banyak yang P4I ini. Aileen juga P4I, Aileen. Dan semua kita bangga sekali bahwa P4I dipercaya oleh WHO, oleh Kemenkes untuk selalu menyelenggarakan. Next time kita lakukan internasional, tapi nggak apa-apa lah, Indonesia juga bagus dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua, para pembicara yang sudah memasukkan abstrak, para peserta yang sudah mengisi absen, mengisi pretest ya. Terima kasih semua, sampai jumpa besok. Saya tutup pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi dan ucapan terima kasih, selamat beristirahat, selamat melanjutkan harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Yang di Papua sudah hampir malam. Please you can leave. Bye. Ya, mari silakan boleh leave room dan langsung leave Zoom. See you again tomorrow.